GPPI Sejahtera dan para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya sebagai Gembala Sidang GPPI Sejahtera dan salah seorang staf Gembala, Bapak Mario, kami akan mengadakan talk show tentang kepemimpinan. Puji Tuhan, malam hari ini ada seorang Gembala Sidang yang beliau perintis GBT Anugerah di Jalan Kesatriaan Bandung, di mana beliau dalam kepemimpinannya bisa memberkati kita semua. Malam hari ini ada bersama beliau putranya, seorang dokter spesialis bedah. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana beliau bisa menjadi mentor yang baik. Ya, saya serahkan kepada Pak Mario. Ya, saya undang Bapak Narjo untuk tampil ke depan. Demikian juga dengan Dr. Ijo teman dan moderator kita, Bapak Yusuf Talu Harja tampil ke depan. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami pertama kali mengadakan talk show. Kiranya Tuhan memimpin kami di dalam acara kami malam hari ini, supaya acara kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak sekalian dan juga kepada saudara-saudara yang hadir di tempat ini pada saat ini, dan juga kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai tuan rumah dari GPPI Sejahtera Bandung, saya ingin mengenalkan moderator kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Yusuf Tanuwi Harja. Bapak Yusuf Tanuwi Harja ini adalah bekerja dan dia juga sebagai pengerja di gereja. Nah, pada saat ini Bapak Yusuf Tanuwi Harja bekerja di salah satu perusahaan tekstil di Bandung. Dalam pelayanannya Bapak Yusuf ini melayani di gereja GBT Kasih Kristus dan sudah mulai melayani sejak tahun 1982, yaitu pada saat gereja itu berdiri. Jadi luar biasa kalau kita lihat perjalanan dari pelayanan Bapak Yusuf ini. Kalau kita hitung, itu 38 tahun, luar biasa. Itu menunjukkan suatu kesetiaan ya. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan di situ? Pelayanannya yang menyangkut mengenai mengajar anak sekolah minggu, dan kemudian juga pemusik, singer, WL, dan terakhir-terakhirnya juga sudah dipercaya untuk menjadi pembicara juga di GBT Kasih Kristus. Nah, Bapak Yusuf juga di gereja kita, GPPI Sejahtera ini juga merupakan pembicara yang rutin untuk berkhotbah di hari Minggu. Dan selain itu Bapak Yusuf juga merupakan teman diskusi ya buat saya, buat Bapak Gembala, dan kita sering berdiskusi berdua atau bertiga, dan tidak hanya terbatas dalam hal diskusi dalam hal rohani atau gereja, tapi juga meluas sampai ke masalah kehidupan, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ya kalau dibilang Bapak Yusuf ini cukup komplit lah kalau untuk diajak untuk menjadi teman diskusi. Udah, selanjutnya saya serahkan aja, saya mau banyak-banyak saya serahkan kepada Bapak Yusuf sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Mario dan juga Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatannya buat saya bisa memimpin atau memimpin acara ini. Ya, baru pertama kali GPPI mengadakan acara seperti ini. Ya, kebetulan kita tadi sudah diperkenalkannya, dipanggil ya Bapak Gembala sidang dari GBT Anugerah Bandung ya, yang sebenarnya bukan hanya di kesatriaan ya, ternyata kan juga di Gang Sastra, Pagarsi. Gang Sastra, tempat dulu ya, tempat kelahiran Bapak, bukan? Ya, ada lagi. Ya, rumah yang cukup punya sejarah ya. Memori. Jadi pertama dari Pagarsi dulu atau di kesatriaan dulu Pak? Pagarsi dulu Pak. Kami mulainya. mengontrak sebuah rumah. Di situ ceritanya panjang. Lalu dengan restu dari
gembala pembina kami almarhum Pendeta Boyogi. Beliau yang meresmikan. Kami mulai dengan 4 jiwa waktu itu. Saya, istri, anak-anak belum ada. Dengan jemaat 2. Dan salah satu jemaatnya sampai sekarang masih ada. Menjadi pemimpin paduan suara. Cukup menarik Pak ya. Nanti sebentar saya perkenalkan dulu Bapak nih. Perkenalkan dulu lebih lanjut nih ya. Terima kasih. Kalau saya lihat ini Bapak juga aktif ya Pak, selain di sebagai gembala sidang gitu ya. Aktif juga sebagai ketua yayasan Suara Kasih Anugerah Abadi. Ya, betul. Ya, nanti Bapak mungkin bisa jelaskan juga bergerak di bidang apa sih? Kemudian juga ketua Bamak ya, KKI Bandung. Ya, kemudian saya lihat Bapak juga suka ngisi nih, saya lihat memang di Maestro ya. Salah satu ya. Salah satu pembicara yang tetap Pak ya di Maestro ini ya. Sebulan bisa 3 kali ya Pak. Wah, cukup bagus ya. Tapi secara sosial ya ternyata ini juga nih berperan juga sebagai ketua RT. Di mana nih Pak? Di Kesatriaan atau di Gang Sastra nih? Kesatriaan dan catatan sedikit sebelum RT jadi RW juga pernah. Waduh, luar biasa ya sebenarnya. Jadi 2 bidang yang berbeda tapi ya diambil semuanya Pak. Ya, Pak. Dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Kemudian selain itu juga sebagai penasehat PGPI Pak ya, Jabar ya. PGPI Bandung dan Jabar ya. Dan Jabar, oke, penasehat API. Ya, Bandung. Ya, Bandung. Nah, selain itu juga upaya Panatael ya, saya tahu lah di GBT itu seperti apa. Dulu hanya kursus-kursus gitu ya Pak ya. Ya. Awal kitab ya. Tapi ini kayaknya secara formal Bapak ngambil juga Pak ya. Sampai bisa menyelesaikan program ya di Demin ya atau di Jakarta Pak ya. Ya, di Asian Institute of Theology Jakarta. Luar biasa sebenarnya. Semuanya kita lihat Bapak Gembala sidang dari GBT Anugerah ini. Ya, kemudian saya juga akan perkenalkan ya Pak Dr. Gideon ya, bukan hanya dokter nih, kurang lengkap kayaknya ya. Ada spesialis bedah nih. Ya, luar biasa. Nah, kemudian ya secara itu dokter umumnya dari ini ya, dari Maranatha ya, Fakultas Kedokteran Maranatha. Kemudian spesialis bedahnya di Unpad ya, dari Unpad. Oke. Juga prakteknya itu pernah jadi dokter spesialis bedah di Jambi selama 1 tahun. Kemudian sekarang di rumah sakit ini ya, jadi perkebunan ya. PTPN. Ini BUMN nih, punya pemerintah nih di Subang sebagai dokter spesialis bedah. Nah, yang paling luar biasa di tengah-tengah kesibukannya beliau juga saya lihat aktif ya di pelayanan membantu sang ayah nih ya di GBT Anugerah ya, dan saya lihat bahkan mungkin kalau sekarang 3 kali ibadah 2 kali Gideon ya. Oke, kita mungkin akan mendengar ya bagaimana sih sebetulnya kisah dari Bapak Nathanael Theo ini ya, atau saya panggil Pak Theo aja ya, lebih apa namanya? Silakan. Kayaknya lebih enak gitu ya, lebih akrab ya, lebih mudah gitu ya. Nah, yang gampang aja Pak. Yang gampang, yang gampang-gampang saja gitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa manusia itu diciptakan memang sebagai pemimpin, betul ya Pak ya. Bapak ini ngajar saya dulu di SPT ya. Sekolah Pelayanan Tabernakel pertama Pak, angkatan pertama Pak ya. Tentang kepemimpinan juga, mengajar banyak. Nah, tentu manusia itu kan diciptakan sebagai pemimpin, betul ya Pak ya. Tuhan menciptakan kita sebagai pemimpin untuk memimpin seluruh ciptaan lainnya, gitu, mengatur seluruh ciptaan lainnya. Tetapi setiap manusia tidak bisa Pak ya, betul ya. Kadang-kadang mengembangkan dirinya sendiri menjadi seorang pemimpin, akhirnya ya bisa sia-sia tuh ciptaan Tuhan atau potensi yang ada yang Tuhan berikan sia-sia ya. Jadi harus ada seorang yang lain ya yang bisa memimpin gitu ya. Nah, saya lihat di sini sebagai gembala ya tugas utama ya memang sebetulnya kan membentuk juga ya jemaat-jemaatnya untuk bisa memunculkan tuh potensinya, mengeluarkan seluruh potensinya menjadi seorang pemimpin. Ya lebih bagus lagi terutama berawal dari keluarga gitu ya kan. Nah,
kita coba lihat sejarahnya gimana sih Pak? Waktu kapan Bapak mulai melayani, menjadi gembala, ingin jadi gembala tuh kenapa sih Pak? Itu motivasinya apa sih? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Bapak yang sudah mengundang kami ke tempat ini. Mungkin untuk sharing ya, berbagi tentang pengalaman pelayanan yang tentu Tuhan berikan kepercayaan kepada saya. Saya akan cerita kurang lebih tahun ya 84 kurang lebih 83 84. Saya waktu itu masih bekerja di sebuah perusahaan dan setiap pulang bekerja waktu itu di Lengkong Besar di Gereja Umboy ada kursus Alkitab. Kalau nggak salah tahun 778 saya lupa. Dan saya rindu sebagai seorang yang percaya tentu kita harus memperdalam pengetahuan tentang firman Tuhan. Dan sedikitpun waktu itu tidak terpikirkan oleh saya untuk menjadi seorang pendeta atau gembala tidak. Ya, mimpi pun tidak. Cita-cita ini Pak ya. Hanya rindu melayani tapi nggak jadi gembala. Kenapa Pak? Nggak punya keinginan? Karena saya waktu itu masih bekerja ya, dan saya pikir waktu itu melayani Tuhan bukan harus selalu jadi pendeta. Ya, ada banyak bidang yang kita bisa kerjakan. Saya bekerja waktu di sebuah perusahaan swasta nasional. Setiap saya pulang kerja, saya ikut kursus kurang lebih saya lupa 7-8 bulan ya, dari Senin sampai Kamis waktu itu kalau nggak salah di GBT Lengkong Besar. 8 bulan saya memperdalam, lebih mengerti firman, lalu mulai muncul kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Dan kemudian satu hal yang luar biasa, mungkin ini pengalaman ya, mungkin bagi orang lain mungkin percaya atau tidak, tapi ini pengalaman yang saya alami dan tentu yang menjadi saksi utama adalah Tuhan sendiri. Menjelang akhir kursus Alkitab, saya masih ingat itu tiap siswa itu setiap pertemuan itu 4-5 orang harus berkhotbah selama 10 menit. Waktu itu ya Pak ya. Sama. Ini betul ya? Iya betul. Dan disaksikan oleh guru-guru waktu itu. Tentu waktu itu saya masih muda ya dibandingkan sekarang. Saya khotbah apa yang saya punya, materi yang saya persiapkan sebatas yang saya ketahui. Selesai khotbah, semua selesai, lalu pulang semua. Saya masih ingat ada seorang waktu itu, misalnya sudah almarhum. Dia berkata, "Nip," katanya, mungkin bahasa Belanda ya, "besok Nip atau hari apa harus ke rumah Sebab ada satu pesan yang harus sampaikan. Dan kalau tidak seperti punya utang sama Tuhan." Saya pikir, wah mungkin saya mau ditegur nih khotbah saya salah. Saya pikir. Gitu. Kalau baru ya Pak. Ya kemudian hari Sabtu itu kan libur kerja, saya datang ke rumah ini. Silakan duduk katanya. Ini pengalaman ya, mungkin bagi pendengar mungkin percaya atau tidak. Mungkin bagi sementara orang mungkin ini disebut profesi atau nubuatan. Ya. Waktu ini khotbah katanya Roh Kudus berbicara sama Om 3 kali. Ini menurut Om itu sudah almarhum. Wah ini pasti menjadi hamba Tuhan. Waktu mendengar itu saya ketawa saja. So, mimpi pun tidak pernah saya menjadi seorang pendeta. Om bisa aja, mungkin Om senang aja dengan khotbah saya. Gitu. Lalu saya mulai bertanya sama Tuhan waktu itu. Lalu pada kesempatan lain saya juga khotbah juga 10 menit. Orangnya berbeda, bukan itu. Waktu itu saya ingat masih bubar, saya mau ke toilet ke belakang, pundak saya ditowel oleh seorang hamba Tuhan waktu itu menjadi pendengar hamba Tuhan itu. "You harus jadi pendeta." Loh, ini pengalaman ya, mungkin believe or not, percaya atau tidak, ini yang saya alami. Sejak itu saya berdoa sama Tuhan, berdoa. Jadi saya pikir sampai situ dulu Pak ya, cukup nanti bisa bersambung. Berarti ini nubuatannya betul Pak ya? Iya, ya mungkin bagi sementara orang tapi ini pengalaman saya, ya. Pengalaman saya. Dan setelah itu saya minta tanda dari Tuhan,
Dan kalau ceritakan panjang ya. Mungkin yang lain harus bicara juga. Oke Pak, kalau saya boleh tahu ya, dulu Bapak berjemaat di mana nih Pak? Saya berjemaat di pernah di GPPS Pagarsi, pernah. Tapi GPPS. kemudian karena saya ikut kursus Alkitab di Lengkong Besar, saya membantu pendeta Lim Kun Ho yang di Pagarsi itu ya. Di Pagarsi. Ya tahu Pak Herman ya. Itu jadi mertuanya Pak Iskandar Mulyawan sekarang. Itu dan saya ketemu dengan istri saya di situ Pak. Karena istri saya itu lulusan soal Alkitab Tabernakel Lawang. Ya istri saya lulusan Lawang, soal Alkitab Tabernakel Lawang, sedang praktek di situ. Seperti ada pepatah bilang, katanya garam di laut ya. Oh. Asam di gunung ya. Ketemunya di Kuali. Mungkin rencana Tuhan. Jadi begitu Pak. Saya melayani di situ. Tapi Bapak bukan di Lengkong Besar ya, bukan ya? Yang saya kenal dulu waktu saya masih muda. Ya saya juga akhirnya di Umkono itu sore ya. Kalau pagi saya suka membantu juga di Umboy. Bapak pernah ketemu saya ya? Iya. Nah gitu. Nah waktu di Umboy itu saya kemudian yang tadi merintis di Gang Sastra itu dengan kontrak sebuah rumah dan diberikan support sepenuhnya oleh Umboy Yogi. Ya, jadi promotornya Pendeta Ogi ya, Pendeta Boyogi gitu ya. Berikan semangat gitu. Oke, jadi kita bersyukur ya, ternyata betul. Ya, jadi seorang pemimpin itu muncul kalau ada seorang mentor. Betul, Pak. Dalam hal ini Bapak dimentori oleh Iya. Umboy. Dan banyak nasihat yang saya terima dari almarhum Pendeta Boyogi. Bisa memimpin. Ya. Gitu. Nah inilah sebetulnya tugas dari seorang pemimpin, Ya. yaitu menciptakan orang-orang yang lebih muda dari dia atau mentinya itu untuk supaya lebih bagus dari dia ya. Betul. Itu saya lihat Umboy cuma punya satu Pak, gerejanya ya. Bapak punya dua. Ya. Jadi sudah melebihi Pak. Ya. Mungkin caranya Tuhan kita tahu ya. Ya puji Tuhan ya Bapak menemukan seorang mentor yang cukup bagus dan memang Menurut saya Pak Pendeta Boyogi itu panutan buat saya. betul. Ya. Banyak orang memang tersentuh ya, dan banyak saya lihat hamba-hamba Tuhan turun dari sana bukan, termasuk dari golongan lain ya, gereja lain akhirnya membuka. Saya masih ingat 1 menit waktu saya merintis itu di Gang Sastra harus segera tutup. Sekelompok orang kalau tidak tutup dalam 4 hari kamu akan hancur. Nah, saya konsultasi dengan Pendeta Boyogi almarhum, jawabnya bro berdoa. Itu sangat berkesan. Sampai sekarang ada beberapa nasihat yang saya masih ingat gitu Pak. Oke, jadi Bapak dapat bimbingan dari atau mentoring dari seorang gembala sidang yang terkenal di Bandung ya waktu itu, Umboy Ogi. Nah, Bapak juga kan punya keluarga nih Pak. Apakah Bapak ketika memutuskan untuk menjadi gembala sudah menikah kan waktu itu? Ya, betul. Nah, Hanya gimana anak dukungan? kecil ya. Ya, apalagi anaknya masih kecil nih. Betul, Pak. Bagaimana dukungan dari keluarga, terutama istri mungkin ya? Kalau anak-anak mungkin ya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Betul. Mungkin dulu ya. Ini satu hal yang menjadi keuntungan saya. Istri saya adalah lulusan dari sekolah Alkitab Tabernakel Lawang. Dia rupanya sudah cukup digembleng di sana tentang kehidupan rohani, berkorban buat Tuhan dan sebagainya. Jadi pada waktu justru saya ragu-ragu Pak waktu itu untuk terjun di ladang Tuhan. So waktu itu Diojo bertambah. Terus terang saya pikir dulu saya dapat salary yang tetap kan ya tiap bulan. Lalu pikiran manusiawi saya muncul, kalau tidak ini gaji saya sebulan jadi 30 hari kan. Begitu kan. Saya bisa dengan istri saya. Saya kaget Pak. Jawaban istri saya, kalau kita melayani Tuhan jangan takut mati katanya. Wah, luar biasa ya. Iya sampai sekarang. Karena udah gembleng, jangan takut mati. Justru saya yang takut mati waktu itu. Itu manusiawi ya Pak ya, wajar. Tapi lewat proses doa dan sebagainya, tadi saya katakan kalau sudah kan panjang kali minta tanda-tanda dari Tuhan, penggenapan janji Tuhan, tanda-tanda, dan akhirnya saya mantap Pak. Begitu.
Oke, jadi tadi dari istri ya, begitu luar biasa ya dukungannya. Nah, anak-anak masih kecil tadi saya Ya. bilang, mungkin ya belum bisa mendukung apa. Tapi Ya. kan ketika anak-anak juga terus bertumbuh menjadi dewasa, nah perjuangannya kan tidak seperti maksudnya masih ada perjuangan Bapak, tidak Proses ya. ya tidak tiba-tiba punya gereja sebesar itu, Betul. bahkan Betul. punya cabang gitu ya Ya. Pak. Nah itu kira-kira bisa menceritakan ya gimana perjuangan Bapak ketika Bapak sedang ya menjalani lah pelayanan. Jadi memang waktu itu saya sudah berpikiran ingin melepaskan pekerjaan saya sekuler untuk melayani Tuhan, tapi tidak seketika Pak. Saya berdulu sama Tuhan, berdoa, minta tanda dari Tuhan, ya. Dan setelah beberapa saat berjalan dengan pertolongan Tuhan, yang gereja yang sekarang Gang Sastra itu dulu saya kontrak, ya kan? Saya masih ingat Pak. Jadi ini kesaksian pengalaman bahwa melayani Tuhan itu tidak selalu seperti orang naik berjalan di atas sepatu roda lancar terus, ya. Waktu itu masih ingat Pak, si pemilik rumah itu minta kontrak 2 tahun. Ini pengalaman Pak, pengalaman pahit Pak. Tapi jadi manis. Saya hanya punya uang 1 tahun Pak. Tapi rupanya Tuhan akan tepatkan saya di Gang Sastra. Pemilik rumah bilang begitu, Bapak punya uang 1 tahun, nggak apa-apa, sisanya nanti saja. Nah itu. Jadi Sampai terbeli Pak. Ya Pak. Sampai terbeli akhirnya. Akhirnya jadi milik. Tentu step by step kita bangun ala kadarnya sampai sekarang. Dan singkat cerita, oleh anugerah kemurahan lewat mujizat, kalau saya ceritakan panjang Pak, Tuhan berikan di jalan kesatria lewat mujizat. Nah suka duka Pak dalam mengembalakan jemaat seperti apa nih Pak? Suka dukanya Pak? Iya Pak. Pasti semua gembala sedang mengalami dinamika dalam pelayanan itu, suka dan duka. Nggak pernah ada suka terus, dan juga bohong kalau duka terus, ya. Tapi harus dua-duanya mengalami supaya seimbang suka dan duka, janji Tuhan. Dan tantangannya internal dan eksternal, ya. Yang eksternal tadi saya pernah diancam kalau di Gang Sastra tidak ditutup hancur. Dan kalau setiap kali saya ketemu dengan sekelompok orang itu, dia buang ludah di depan saya supaya ditutup. Oleh anugerah Tuhan sampai saat ini masih berdiri. Ceritanya panjang itu Pak, ya. Dan tantangan internal juga tidak sedikit, ya, eksternal dan internal. Tentu kalau saya ceritakan panjang sekali. Kalau sukanya? Sukanya? Iya Pak. Sukanya pada waktu saya berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan banyak kali Tuhan itu campur tangan pada waktu saya dalam masa-masa yang kritis, mepet, mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Misalnya contoh soalnya, ini kesaksian. Ini bicara kesatria, memang gereja saudara ya Pak. Yep. Waktu itu kami setelah dapat IMB, kan sulit waktu itu IMB. Ada catatan 6 bulan tidak dibangun, izin ini gugur. Itu IMBG Pak? Ya? IMBG Pak? IMB Gereja. yang kesatriaan, ini ya, kita cerita. bukan IMB Rumah. bangunan doang. Rumah gereja. Yang kesatriaan ini cerita, yang suka dan dukanya Pak ya. Sudah keluar IMB itu, waduh, luar biasa. Akhirnya kemurahan Tuhan dapat IMB, tapi ada catatan 6 bulan tidak dibangun, gugur. Sampai sekarang masih begitu Pak. Memang masih begitu Pak. Waktu akhirnya saya masih ingat, sastra sudah ada, kesatriaan sudah ada, tapi ibadah masih di bawah. Sastra waktu itu ibadah sorenya, umumnya sore. Kami jam 10 masih ingat Pak, di kesatriaan, karena masih belum bentuk rumah, jadi penggal-penggal ruangan tamu Pak, kami persekutuan doa pakai tikar jam 10 pagi, pakai gitar bolong gitu. Ini pengalaman. Ya, datang satu jin jiwa 2 sampai kamar itu penuh, lalu satu kamar saya bongkar, tutup penuh lagi. Akhirnya dari tikar kita ganti menjadi kursi yang panjang seperti ini, penuh. Saya pikir wah, kalau ini kan posisinya di pinggir jalan di kesatriaan, maka saya pikir perlu urus IMB gereja, ya. Tentu Pak tidak mudah, kalau saya ceritakan wah sulit sekali. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya dapat IMB gereja, tapi ada 6 bulan kalau tidak dibangun,
guru. Sekarang timbul masalah baru, dana dari mana? Suka dan duka. Tapi lewat mujizat pertolongan Tuhan itu sangat terbukti, walaupun sederhana bisa dipakai, sekarang sudah bisa dipakai kesatuan. Jadi rahasianya Pak? Rahasianya Bisa dapat pertolongan Tuhan. Never give up, tidak pernah menyerah. Ya, sebab katanya, kata pendeta Billy Graham, Tuhan tidak akan pernah menolong hambanya yang mudah menyerah. Jadi never give up apapun yang terjadi. Duka yang Tuhan izinkan untuk membina kita sekaligus mau kita dekat dengan Tuhan. Dan gantinya sukacita. Itu Pak. Suka dan duka silih berganti. Nah, Bapak mungkin sekarang jemaatnya udah banyak Pak ya. Dan salah satu yang tadi saya katakan juga, seorang pemimpin itu harus menciptakan pemimpin lain. Ya. Dan dengan cara mengajar, bukan hanya membawa mereka untuk mengenal Tuhan, tetapi juga mengajar mereka jadi murid Kristus yang juga nanti pandai mengajar untuk menciptakan kembali pemimpin, jadi seorang mentor. Nah, kira-kira Bapak gimana tuh cara menciptakan para pemimpin, memilih mereka dan sebagainya, melihat potensi mereka? Tentu kalau ini saya pribadi, yang pertama saya harus memberikan contoh tentang kepada jemaat, kemudian nanti ada step yang berikutnya tentang kesetiaan kita, ketekunan kita dalam melayani. Saya itu dilihat oleh jemaat, ya, militansi, tahan banting, dan seterusnya. Terus dilihat oleh jemaat. So, kalau gembala sidangnya misalnya sebentar-sebentar cengeng, sebentar-sebentar menyerah, nanti jemaatnya tidak percaya. Nah, setelah menanamkan itu rasa trust, kepercayaan jemaat terhadap gembala, suka dan duka, kemudian kita akan mengarahkan mereka untuk leadership tadi, kepemimpinan. Itu kalau hal ini saya melihat orang ini bisa dipercaya atau tidak. Ya, bisa dipercaya. Kemudian kalau orang bisa dipercaya, kita mulai arahkan. Misalnya salah satu contoh untuk membentuk leadership, belum lama ini di gereja kami ada program dasar kekristenan. Semua pelayan itu harus ikut. Dan memang kami mengadopsi dari satu gereja, saya pikir bagus. Lalu level yang berikutnya. Tapi di samping kita memberikan kepada mereka teori, pelajaran tentang leadership, kita juga harus berani memberikan pendelegasian kepercayaan kepada mereka dalam satu bidang tentu yang sesuai dengan talenta mereka. Jangan misalnya maaf kata yang suaranya fals disuruh jadi WL gitu kan. Ya. Ada seorang ibu bilang, Pak Pendeta, saya rindu jadi WL. Ke saya ngomong. Tapi saya nggak ngomong langsung, jadi sakit hati. Rindu boleh. Tapi Anda the right man on the right job. Ya kan? Jadi saya nggak tepatkan situ. Jadi kita lihat juga. Selain kita melihat orangnya, juga mungkin kalau bahasa Alkitab talentanya di mana, kapasitas di mana, lalu kita dorong dia untuk berbuat sesuatu. Jadi ada beberapa step-step. Begitu. Oke Pak, sekarang saya mau tanya nih mengenai keluarga nih ya. Nah, yang tadi saya katakan pelayanan, dan Bapak juga ceritakan bagaimana perjuangan Bapak dalam melayani. Itu berarti kan pelayanan itu membutuhkan waktu, perhatian yang cukup serius lah, ya, perlu waktu yang cukup banyak, sehingga mungkin, nah, dengan keluarga Bapak harus bagi waktu kan. Nah, ini kan juga keluarga sebetulnya membutuhkan waktu yang cukup banyak, apalagi membina keluarga ya, jadi pemimpin keluarga, menjadi ya teladan di keluarga. Nah, Bapak gimana nih cara membagi waktunya nih? Ya, kalau saya memang sebagai seorang gembala juga harus memperhatikan domba-domba yang Tuhan percayakan, ya. Tetapi saya juga mempunyai responsibility, tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu keluarga. Untuk saya pribadi, nah, saya punya satu prinsip. Apalagi tugas seorang gembala itu kan berkhotbah. Ya. Mungkin kalau hanya bicara mungkin mudah ya, asal hafal ayat-ayat.
punya konkordan dan sebagainya bisa. Tapi di samping itu khotbah saya juga harus jadi khotbah yang efektif. Nah, makanya memang nobody's perfect, ada yang sempurna, tapi efektif. Misalnya, mari saudara kita jadi berkat untuk keluarga. Lalu bagaimana atensi perhatian saya sebagai seorang ayah dalam keluarga, kalau untuk jemaat kan gembala mengarahkan misalnya dalam karakter anak-anak, pergaulan, juga dalam edukasi pendidikan. Kalau saya prinsip begitu, dengan kemampuan juga keterbatasan saya dorong anak-anak saya selain karakter juga untuk sekolah sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Jadi saya bilang sama anak saya, kalau kamu belajar dengan baik, ilmu yang kamu dapat selain juga berguna untuk pribadi, juga sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Ya, sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, belajarlah dengan baik, selain karakter, juga pendidikan, saya dorong mereka sebaik mungkin belajar. Sebab nanti berguna juga selain untuk diri sendiri, untuk orang banyak, dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau saya sudah berusaha itu, dan dengan pertolongan Tuhan bisa memetik hasil misalnya, ini buktinya, ini bukan kesombongan tapi bangga Pak. Sombong dengan bangga itu beda. Kan kita sering nyanyi, sungguh ku bangga, bukan sungguh ku sombong Tuhan, ya. Kalau di gereja diganti lagunya sungguh ku sombong Tuhan. Tapi kita sini sungguh ku bangga, ya. Artinya bangga dengan keterbatasan kita, Tuhan yang tidak terbatas menolong kita, menolong keluarga saya, anak saya. Dan kalau sudah melihat bukti itu, saya berkhotbah kepada jemaat, saudara, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga memperhatikan kita, Tuhan juga menolong kita. Ya, kalau kita melayani, itu janji firman Tuhan, kan? Kalau kita menabur dengan baik, kita akan menuai hasil yang baik. Itu prinsip, walaupun tentu tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan. Nggak ada orang yang sempurna. Kalau saya baca itu, jadi kalau sudah berbuat semaksimal mungkin, khotbah kita itu menjadi khotbah yang efektif. Kalau untuk saya Pak, gitu kan, khotbah yang efektif. Tapi kalau misalnya hanya teori saja, angan-angan saja, mungkin berhasil hanya 20% gitu khotbah. Ini hanya pendapat saya sendiri. Nah, jadi gimana Pak cara membagi waktunya nih kalau misalnya mau mempersiapkan pelayanan atau mesti dulu apa ya disebutnya besuk gitu Pak ya? Kunjungan, visitasi kan? Ke jemaat. Itu ada bagiannya. Anak-anak kan juga perlu perhatian Bapak. Ada bagian saya kunjungan, visitasi, tapi tentu tidak sepanjang hari saya di luar gereja kan, ya kan? Yang penting saja gitu. Lalu saya juga berada di tengah-tengah keluarga, saya perhatikan pendidikan, saya perhatikan pertumbuhan mereka, komunikasi dalam keluarga itu penting. Itu katanya seorang ayah itu katanya imam ya. Imam. Jadi penting sekali. Saya juga membagikan atensi perhatian kepada anak-anak. Gitu. Dan mereka bisa merasakan sendiri apakah saya memberikan perhatian atau tidak. Dan nanti anak saya bisa bercerita begitu kan. Kalau saya ceritakan tentu ingin benar terus Pak. Iya. Jadi bisa ya mungkin pernah mungkin anak-anak protes gitu atau orang istri karena waduh terlalu sibuk atau memang Bapak memang bisa ngatur? Ya mungkin protes dalam arti kalau suatu saat ada kebutuhan membutuhkan bantuan saya, keperluan saya tidak ada, ya kan? Karena saking mungkin sudah kunjungan di sini, sih lupa beli kunjung ke sana, tapi waktunya lama. Tapi tentu tidak seterusnya. Itu saya memetik pelajaran. Kapan saya harus melayani di luar, ya, dan kapan saya harus berada di dalam. Begitu. Jadi learning by doing. Gitu. Tapi ada Pak ya, kadang-kadang wah si papa pergi aja gitu.
Ya, Gimana cara pada kasih waktu pengertian anak-anak membutuhkan saya, Ya. saya tidak ada. Jadi saya kasih pengertian. Tadi kunjungan ke tempat lain lagi, sebab belum ada janji untuk menemani. Pernah itu nggak mungkin dalam keluarga itu mulus terus. Ada, tapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan, ya kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Jadi Bapak membimbing anak-anak itu di rumah dalam bentuk mesbah keluarga mungkin. Ya otomatis kalau di gereja, apalagi kan dari persuan doa Pak, Ya. jangan mereka juga otomatis ikut juga, ya, gitu, ikut juga. Dan saya selalu melibatkan anak saya sekarang seperti Gideon dan adiknya Mary juga dalam pelayanan. Masuk di ruang pelayanan. Dan saya seringkali bicara, kebetulan saya kan hamba Tuhan, saya bilang setiap butir nasi yang kamu makan itu berkat Tuhan. Itu nasihat dari Umsin dulu. Apa juga ya Pak? Kamu anak-anak gembala, anak-anak pelayan Tuhan, makan dari ladang Tuhan harus jadi jadi ya terjun dalam pelayanan. Oke, ini Bapak Dr. Gideon nih sebagai anak nih ya, mungkin bisa menguatkan nih. Ya ini cerita dari bapaknya tadi ya, tadi cerita begitu dari seorang ayah. Nah mungkin bisa diceritakan lah dulu gimana sih perasaannya sering ditinggal-tinggal atau gimana pada saat membutuhkan papa nggak ada. Terus gimana bimbingan papa ya selama ini? Ya puji Tuhannya, bapak saya orang yang bijak gitu, tetap bisa mengatur mana prioritas saat yang utama, walaupun prioritas pelayanan ada tetap. Bagaimana bisa mengatur waktu, mengatur aktivitas yang memang perlu saat buat keluarga ya buat keluarga, saat buat pelayanan ya pelayanan. Bisa mengaturnya itu sudah sangat penting. Jadi tidak menomorsatukan pelayanan menjadi segalanya prioritas tanpa lalu meninggalkan keluarga. Jadi ada hal-hal yang memang benar waktunya buat pelayanan, ada yang memang benar waktunya untuk keluarga. Karena dalam keluarga pun di situ juga melayani juga. Karena bagi kami sebagai keluarga, hal-hal pembentukan karakter, skill, dan itu juga menjadi tanggung jawab sebagai seorang ayah. Jadi selama ini saya tidak merasa sampai merasa kehilangan, enggak. Jadi tetap hadir secara garis besar, tetap ada bagi kami gitu. Jadi fungsi sebagai gembala, sebagai ayah tetap masih sangat baik menurut saya gitu. Jadi tidak seperti mungkin gambaran orang, pendeta tuh sibuk sehingga menjadi keluarga jadi nomor 2 kan, enggak. Bagi saya tetap oke, nggak ada masalah. Ya, jadi mungkin Dr. Gideon sih ngerasa saya juga diperhatiin kok. Jadi ini memang kepintaran ya dari Pak Nathanael ini, Pak Theo ini untuk membagi waktu ya, sehingga mungkin ya sampai sekarang kan tidak merasa ditinggalkan dari dulu ya. Nah, kalau saya melihat memang ya Pak Gideon ini juga jadi aktif ya, melayani ya, membantu yang cukup luar biasa lah saya pikir ya, dari tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, bahkan di luar kota masih bisa juga tetap datang untuk melayani di pelayanan di GPT-nya ya, di Anugerah. Nah, jadi luar biasa nih saya lihat nih. Ya memang kalau saya perhatikan dan saya dengar itu seringkali kan banyak hamba Tuhan ya anaknya yang hancur-hancuran ya. Karena terlalu memperhatikan jemaat gitu ya. Tapi itu ada suara juga Pak, pembelaan atau gimana nih? Itu kan katanya iblis kan mengganggu kita nggak bisa, gembala sidang ya, mengganggu istri nggak bisa, anak-anaknya diganggu, begitu nggak Pak? Ya mungkin tidak lepas dari faktor sang ayah, ya kan? Sebab saya pernah membaca satu literatur rohani. Ibu rohani bilang begini kepada jemaatnya, memang Pak Gembala ini seorang gembala yang luar biasa untuk jemaat, tapi buruk untuk keluarga. kata Ibu rohani gitu. Dia gembala yang luar biasa untuk domba-domba, untuk jemaat khotbahnya. Tapi untuk keluarga, lihat anak-anak kami, ada yang jadi narkoba, morfinis. Tapi khotbahnya luar biasa, sampai orang bisa menangis. Itu katanya salibnya Pak. Ya? Katanya itu salib dari Salib Pak. Iya katanya salibnya itu Pak. Itu menyalibkan diri sendiri. Jadi di situ terbukti Pak ya, bahwa sebetulnya ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa seorang yang mau mengajar, seorang penatua itu harus
bukan tuntutan, bukan yang mengada-ngada, bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Kalau kita memang melakukan itu tentu dengan pertolongan Tuhan ya, kelemahan sih pasti ada ya Pak ya, capek juga pasti ada ya. Dan ini saya lihat dari keluarga Bapak ya, saya lihat memang ya terutama Dr. Gideon ini ya sukses baik di pelayanan maupun di sekolah ya, saya lihat di karirnya ya. Jadi memang bukan satu hal yang benar ketika orang ngomong ya karena saya sibuk melayani ya, atau iblis lah memakai anak-anaknya untuk jadi salibnya gitu lah, bukan Pak ya. Justru kalau saya dengan mengarahkan anak-anak saya ya oleh kemurahan Tuhan ya Pak ya, di kesaksian itu harus disampaikan. Gideon kan dokter juga, adiknya juga dokter juga, Mary kan juga dokter juga. Sampai saya kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya, oh Dorinya dokter, apa bisa? Saya bilang, jangan Anda percaya begitu, saya juga kadang bingung, heran. Tapi ini satu fakta anugerah kemurahan Tuhan. Ya. Dan sampai detik ini saya punya prinsip. Apa yang kami alami saat ini semata-mata hanya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kedua anak saya ini dilibatkan penuh dalam pelayanan. Kedua anak saya bilang, kamu boleh jadi dokter spesialis bedah. Mungkin kalau Tuhan izinkan cari ilmu yang lebih lagi. Jadi, tapi tetap kamu harus jadi berkat. Ya kan? Harus jadi berkat. Gitu. Jadi sekarang misalnya kalau di lingkungan gereja kami Pak, ada orang-orang kedar gitu kan. Karena anak kami dikenal dua-duanya dokter. Kalau mereka sakit tuh lapor sama saya. Pak Pendeta, mama saya terbaring. Gitu kan. Tentu kan saya bukan dokter, saya panggil anak saya. Gideon, itu tetangga itu. Langsung Gideon ambil resep. Beli ini obat murah tapi bagus. Saya pikir dengan demikian kita mungkin tidak memberitakan Injil kepada mereka, tapi lewat sikap kita, action kita, ya nama Tuhan sudah dipermuliakan. Saya pikir apa saja yang dikerjakan, ya. Jadi menurut saya pergunakan apa yang kita bisa kerjakan. Semua bidang apa saja, bukan hanya dokter. Kita bisa berguna untuk kemuliaan Tuhan. Menurut saya gitu ya. Ya. Ini paling ya ceritanya yang cukup menarik. Bisa membimbing keluarga, bisa membagi waktu, bahkan sekolah sampai S3 nih ya. Demit ya, S3 ya. Nah, jadi saya juga ngalami gitu ya, ketika sekolah 2 kali saya kuliah sambil kerja, luar biasa ya. Apalagi terakhir 2 kali kuliah, yang satu nggak selesai malah ya karena anak baru lahir nih, luar biasa sulit mengatur waktunya. Tapi kalau Bapak sampai selesai itu luar biasa, saya pikir di tengah-tengah kesibukan yang sedemikian rupa ya. Nah tadi Dr. Gideon juga bilang ya, berarti kan melihat keteladanan ayahnya ya. Nah, kira-kira gimana nih, ada yang bisa diterapkan nggak di keluarga Dr. Gideon nih? Kan udah yang 3 ya sekarang ya. Iya. Luar biasa. Ya sama, jadi generasi menghasilkan generasi. Jadi bukan cuma masalah skill saja yang perlu diturunkan, dilengkapi hard skill, tapi yang soft skillnya itu daya juang, terus mental yang kuat, terus empati. Hal-hal soft skill ini yang memang tidak bisa diajarkan lewat hanya sekedar khotbah, hanya sekedar bimbingan, tapi dari gaya hidup sehari-hari yang ditunjukkan, dilihatkan, ditularkan. Itulah jadi generasi menghasilkan generasi. Jadi karena sering ketemu, sering ngobrol, lihat gaya hidup, lihat prioritas memilih apa yang dikerjakan, itulah yang dicetak dan itu yang jadi dihasilkan. Iya, ini jadi benar ya. Kepemimpinan adalah keteladanan. Bapak sudah menunjukkan ya, ini patut untuk kita tiru ya, kita pelajari gitu, kita ambil pengalamannya ya. Bagian terakhir nih Pak, semua orang ada masanya Pak ya. Semua ada masanya. Boleh kan kita cerita nih atau menanyakan sedikit, ini sih sebenarnya urusan interest Bapak nih. Ya, boleh Pak. Kalau bisa jawab, saya jawab. Masalah subseksi nih. Ya, tentu harus ada. Betul. Ya, karena di kita kan biasanya kan ada pengerja nih Pak ya, yang sudah senior dan sebagainya. Nah,
Itu kira-kira gimana nih Pak? Bapak apakah membedakan ini senior nih? Ya, tapi ini anak saya. Bapak memilih senior yang ya dalam arti punya potensi, punya kemampuan atau ke anak ya Pak? Ya. Kembali lagi, buat saya pribadi punya prinsip, inilah pekerjaan Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu yang punya pekerjaan ini, pasti Tuhan akan memimpin kita, saya sebagai gembala, untuk melihat orang-orang yang digembalakan, termasuk berbicara suksesi estafet yang akan datang, kepemimpinan. Ya, saya akan melihat. Tapi untuk gereja saya, banyak yang sungguh-sungguh. Ya, dan saya bersyukur banyak juga yang mendukung saat ini. Kembali lagi, orang yang tepat harus di posisi yang tepat. Ya, mereka banyak melayani, ada yang paduan suara, ada yang visitasi, ada yang ngurus lain-lain, gitu kan? Itu tiap gereja berbeda-beda. Ini berbicara gereja saya. Untuk saat ini, ada juga beberapa yang kita beri kepercayaan buat renungan, gitu kan? Gitu. Tapi saat ini Roh Kudus memimpin saya untuk saat ini banyak mempercayakan khotbah pemberitaan firman di gereja saya bicara kepada Gideon. Gitu. Saya nggak tahu rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan bukan rencana kita ya. Gitu. Tapi selama ini saya bicara, kami gereja ada ibadah sekarang 3 kali. Untuk minggu depan saja saya khotbah sekali. Ya Pak ya. Gideon 2 kali. Itu hasil doa saya, hasil renungan saya. Itu kebetulan dalam masa ini kita mulai ibadah lagi di gedung gereja. Ya, saya kebetulan diberi talenta juga approach pendekatan dengan pejabat Pak. Jadi seperti di gereja saya itu gugus COVID-19 itu selalu meninjau kan. Jadi Gideon khotbah, saya di lapangan dengan mereka begitu. Ya kan? Gitu. Jadi Bagi tugas. Ya, bagi tugas. Biar khotbah gitu. Saya yang menemani mereka, Pak Camat, Bapak. Udah lancar seperti saya khotbah lagi gitu. Nah, sekarang di cabang nanti di Pagarsi mulai ini. Gideon yang khotbah, saya di lapangan nanti menemui pejabat-pejabat. Gitu. Begitu juga pelayanan juga, Pak ya. Pelayanan juga. Untuk saat ini di gereja kami itu yang Tuhan Roh Kudus sedang arahkan kepada saya. Jangan Pak. Nah, begitu. Nah, saya pengen tahu nih dari Dr. Gideon ya. Sering ya seolah-olah gitu kalau orang kan ya tiba-tiba terus-terus langsung disuruh terus tampil gitu ya. Sedangkan ada beberapa jemaat mungkin yang sudah cukup senior. Ya. Nah, ada nggak kira-kira suara-suara yang negatif atau gimana gitu, yang sedikit miring gitu? Ya itu sih selalu akan ada, cuma saya selalu berpikir dari sisi positif lah. Ya selalu apapun hal yang menurut mereka tidak baik, negatif, kita harus selalu melihat dari sisi positifnya. Jadi saya selalu berpikir ya khotbah di mimbar itu bukan main-main. Dulu saya menolak karena waktu saya masih muda, mungkin secara pengetahuan udah cukup, tapi secara isi, secara bobotnya itu yang belum bisa dibagikan supaya menembak mereka dengan kekuatan yang bagus. Karena belum ada pengalaman hidup, belum ada sesuatu perjalanan kesulitan yang Tuhan berikan kepada saya hingga saya bisa menerima hasilnya. Ada suatu proses itu belum bisa saya dapatkan, tapi setelah berlanjutnya umur, pengalaman hidup, perjalanan hidup, Tuhan kasih penyertaan, Tuhan kasih tunjukkan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup saya, menjadi kesaksian akan jauh sangat lebih berbobot. Jadi bagi saya kalau dipercayakan, ya saya selalu akan kerjakan dengan baik. Dan mungkin generasi hamba Tuhan zaman dulu dengan generasi hamba Tuhan zaman sekarang, pola pemikirannya harus lebih jauh terbuka, baik masalah ekonomi, masalah sosial dan segala macam. Tidak hanya terpatok pada Alkitab saja, tapi harus lihat. Jadi kalau zaman sekarang kita melihat sosial ekonomi ada berdampak, kita harus cari tahu skill mereka apa, kita harus kembangkan. Bukan cuma masalah ayo maju terus, ayo berkembang, tapi pikirkan sesuatu yang akan menghasilkan buat mereka. Itu yang kadang belum dipikirkan sampai saat ini. Saya coba memikirkan seperti itu. Jadi menyentuh secara firman Tuhan, tapi menyentuh juga secara kehidupan pribadi mereka sehari-hari. Oke, jadi saya ambil kesimpulan sampai saat ini mungkin
ya Dokter Gideon masih membutuhkan ayah, walaupun kita punya pemikiran yang lebih baik, Betul. pengetahuan yang lebih baik ya dari jam terbang Pak ya. Saya ingat 2 hari yang lalu Pak kirim Pak. Jam terbang itu nggak bisa dianggap remeh ya. Iya. Itu yang nggak bisa gitu. Nah, asam garamnya orang tua dulu tuh cerita betul Pak ya. Interupsi sebentar. Dengan berguru sering ngomong begini kepada hamba Tuhan yang bersemangat, ya semangatnya bagus Pak ya. Antusias, kita harus membutuhkan seperti itu. Tapi saya sering kali di tengah-tengah bicara, kalau bertanya tentang pengalaman asam garam, tanya ya, tapi tentang Teknologi, ilmu, knowledge, saya puji orang-orang muda sekarang, dan itu harus kita tampilkan juga. Tapi kalau mau bertanya tentang asam garam pelayanan, tanya sama saya ya. Maka saya selalu mix Pak, campur. Saya mungkin old fashion ya dengan orang anak muda yang sekarang yang pikiran jauh lebih maju, saya gabung Pak, dan selalu menghargai mereka gitu kan. Saya tidak berkata hanya cukup pengalaman, tapi saya gabungkan dan itu hasilnya luar biasa, dan saya hargai anak-anak muda juga gitu. Ya saya tanyakan seperti ini Pak, tentang suksesi memang ini terjadi juga di dunia organisasi, di bisnis dan sebagainya, dan banyak orang justru ya, setelah anaknya yang masuk, anak yang naik, biasanya yang tua-tua nih stafnya senior itu merasa tersisihkan. Nah itu juga mungkin terjadi sebetulnya di gereja. Nah, saya pernah ikut seminar di gereja juga nih mengadakan waktu itu ya, ketika tanya jawab ada penerusnya yang bilang, Pak gimana nih, soalnya selalu yang senior ini melihat kamu tuh bukan apa-apa. Saya tahu kamu lagi ngompol, saya tahu kamu lagi jalan-jalan naik dan sebagainya. Masih ingusan gitu ya. Mau kamu jadi pemimpin. Nah kebetulan saya waktu itu kan staff, jadi saya bilang ya penghargaan itu penting. Tapi memang pemikiran yang jauh berbeda sih sebetulnya. Yang di situ ya seringkali yang muda ini ngerasa kamu tuh jadi penghalang gitu. Bagaimana nih Dokter Gideon ngerasa begitu nggak ada yang ngerti? Kalau saya pribadi ya sebelum saya ke situ ya saya harus mulai mengerti karakter watak mereka ya. Kita juga harus approach ke mereka. Itu yang paling penting. Tidak hanya bermain di depan mimbar, tapi bermain di belakang layar itu penting. Bagaimana approach, ngobrol, pendekatan, malah kita harus terbuka dengan masukan-masukan mereka, dengan saran mereka supaya kita berkembang lebih baik. Jadi ya bergaining di belakang layar itu penting supaya kita bisa diterima mereka ya bahwa memang kita layak gitu, bahwa tujuan saya menjadi seorang pembicara bukan untuk menunjukkan wah saya sudah lebih dari Anda, tidak, tapi saya dipercayakan Tuhan untuk sama-sama memberkati mereka menjadi berkat, sama-sama diberkati, sama-sama belajar, sama-sama mau bertumbuh berkembang. Tidak saya merasa lebih dibanding mungkin yang senior saya. Jadi sampai saat ini biasa-biasa saja kan maksudnya ya, mereka tidak ada masalah terima. Tapi itu semua juga tentu dari sang ayah nih yang memberikan bimbingan harus pasti. Bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu ya. Ya kita bersyukur kalau begitu ya. Nah, mungkin Pak Mario nih bisa cerita nih kalau di bisnis seperti apa nih. Ini juga kebetulan mengalami nih pertimbangan. Ya mungkin saya mau cerita sedikit yang Pak Yusak udah tahu juga sih ya. Kalau dulu saya pernah bekerja di satu perusahaan itu sekitar 18 tahun. Nah itu zona nyaman saya banget. Seperti yang Bapak bilang tadi, right man on the right job. Itu sesuai talenta saya, passion saya, pokoknya itulah kehidupan saya. Nah 18 tahun ini, kata ipar saya dia kan buka satu perusahaan baru dan dia sudah ada perusahaan. Dia nggak terlalu urus. Saya diajak bergabung. Saya masuk ke situ. Nah ternyata ini kan agak sedikit berbeda. Dulu saya bekerja, saya orang nomor 2. Ini boleh dibilang memang orang nomor 1, iya kan? Nah itu satu Pak. Dan kemudian kalau dibilang right on the right place itu juga nggak pas. Begitu saya masuk berapa bulan saya sadar ini suatu keputusan yang salah, orang yang salah di tempat yang salah, waktu yang salah, ya kan, dan semuanya serba salah. Bahkan saya juga berpikir bahwa ipar saya udah salah melakukan investasi di situ. Ini suatu investasi yang salah. Sering saya ucapkan di mana-mana. Tapi terakhir saya dapat kesimpulan mungkin ya seperti cerita Ayub juga ya. Saya bisa berkesimpulan bahwa itu tidak salah. Tuhan punya rencana tertentu yang kelihatan salah. Nah,
waktu saya masuk di situ saya down, saya frustrasi, saya nggak berdaya karena itu saya masuk di tempat yang bukan titik kuat saya, semua titik lemah saya, bukan passion saya. Pokoknya saya dibikin nggak bisa apa-apa. Saya kayaknya benar-benar bingung gitu. Nah, sampai kalau ipar saya ini kan sering datangkan motivator, bicara yang berbobot-berbobot juga. Pernah datang itu Pak Yakub Esra, mungkin pada tahu kan, power karakter ya kan. Dia coaching di situ dan saya kebagian. Nah, begitu waktu konseling saya bilang, Pak, saya merasa saya tidak mampu, saya nggak bisa gitu loh. Saya nggak akan bisa ini, saya bilang gitu. Terus Pak Yakub bilang, saya bingung Mario katanya. Mario bilang merasa nggak bisa. Sedangkan Pak Fajar, itu ipar saya, dia bilang, dia sangat yakin kalau Pak Mario itu bisa katanya. Nah, saya juga bingung nih. Tapi setelah proses itu memang dari ipar saya ada semacam mentoring yang tidak langsung mungkin ya. Jadi mentoring itu juga bukan dalam arti formal ya, seperti tadi ini tidak formal. Jadi minimal saya dikasih satu kepercayaan. Perkataan itu juga menguatkan saya bahwa saya dipercaya, saya dianggap bisa. Terus kedua saya dikasih bimbingan juga. Ketiga juga saya juga diberi contoh, ya kan itu untuk mentor. Dan ya saya di koreksi gitu loh. Nah, dengan berjalannya waktu akhirnya ternyata itu bisa berhasil juga dan saya mendapat percaya diri. Saya akhirnya merasa bahwa saya menemukan jati diri saya dan saya juga dapat satu hal yang baru yang seharusnya saya anggap nggak bisa, ternyata melalui proses mentoring dan pertolongan Tuhan pastinya, dan itu berhasil gitu loh. Dan sampai akhirnya perusahaan itu yang tadi berdarah-darah, awalnya itu yang bikin saya takut, narik duit terus dari pusat, akhirnya bisa menghasilkan uang dan akhirnya juga punya tabungan. Nah, yang memang ajaibnya Tuhan itu ini satu mujizat juga saya pikir ya, kayak Pak Theo juga bilang banyak pertolongan, banyak mujizat dan lain sebagainya. Akhirnya ipar saya bilang ke kakak saya, udah saya udah nggak mau perusahaan itu buat malu aja gitu. Jadi akhirnya diberikan kepada saya nggak usah bayar investasinya dia, uang limbang juga tetap utuh dan udah diserahkan itu. Nah, itu proses mentoring juga saya pikir, tapi ya mungkin di dunia sekuler gitu. Nah, saya silakan ke Pak Yusak lagi. Pengalaman gesekan ini Pak dengan staf seniornya nih. Oh, staf senior itu memang berat buat saya ya. Staf senior ini jadi saya merelakan sesuatu. Jadi sebelum saya masuk itu Pak ada satu, dia orangnya ini kebalikan dari saya. Dia orangnya bagus di bidang itu, cuman mungkin orangnya nggak stabil. Saya mungkin mempunyai kestabilan, tapi saya skillnya lemah di situ. Nah, jadi saya dibawa bayang-bayang itu saya serba takut, Pak. Bikin keputusan, takut kelihatan bodoh, salah dan lain sebagainya. Sedangkan ini yang satu ini sama ipar saya ini sebenarnya galak loh Pak. Dimarahin terus gitu, dimarahin terus. Dia juga orang Kristen, saya juga ada rasa kasihan. Sampai satu hari, dan mereka ini semua kebetulan dari gereja Abalet. Ipar saya dan ini. Nah, satu hari yang bukan partner yang bekerja di situ, dia bilang ke saya, Pak, ada yang nawarin saya kerja, katanya. Nawarin saya kerja, orang Abalet juga. Dia bilang yang nawarin itu juga di perusahaan besar ya, nawarin itu juga kenal dengan Pak Fajar katanya. Akhirnya saya langsung bicara sama Pak Fajar, karena dalam arti begini, saya lihat tuh banyak, kalau orang ini bilang banyak mudaratnya ya, satu sisi. Saya juga kesannya terkungkung. Satu sisi dia juga kasihan, apa yang dia bikin salah dimarahin. Saya juga memikirkan dia dalam arti dengan dia keluar mungkin dia bisa berkembang karena dia memang berbakat, tapi ekspektasi dari ini juga tinggi gitu loh. Karena tahu memang ini berbakat, ekspektasinya tinggi. Akhirnya ya begitu, posisinya serba nggak enak. Akhirnya saya dengan ipar saya bukan bilang mau berhenti boleh nggak segala macam. Saya bilang dia mau berhenti sebaiknya dilepas aja, saya bilang. Nah, saya juga nggak tahu ipar saya juga mungkin karena dia punya keyakinan ke saya, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya orang itu bekerja di situ berapa lama dan saya dengar terakhir dia sih udah punya usaha sendiri gitu. Ya, kalau di bisnis seperti itu Pak, ini mau keluar aja lah. Tapi kalau di jemaat kan nggak bisa begitu Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Proses mentoring kan harus terus jalan Pak ya. Tapi situasi kan sekarang lagi pandemi seperti ini. Kira-kira Bapak melakukannya seperti apa nih sekarang nih? Ya sebagaimana sekarang ibadah cukup lama kemarin itu kan online ya. Jadi bertatap muka jarang ya. Tapi komunikasi saya usahakan terus berjalan dengan jemaat. Ya, dengan jemaat.
tidak face to face. Dengan juga saya suka japri kepada mereka lewat WA, ya, juga lewat live streaming, ya, dan mungkin itu kebiasaan saya. Saya suka membagikan ayat-ayat firman kepada jemaat. Gitu ya. Itu kadang-kadang juga saya sisipkan nasihat-nasihat kepada mereka, tapi kebanyakan kalau mentoring secara khusus itu kebanyakan kita japri dengan mereka, ya, karena tidak bisa face to face gitu. Dan sekarang untungnya setelah Gideon ini semakin aktif, ya, jadi saya sangat terbantu. Ya, dan tadi saya katakan pemikiran orang muda sekarang ini kita harus akui berbeda dengan generasi kita, ya, gitu. Jadi sekarang Gideon sangat membantu, terutama dalam hal mentoring untuk approach pendekatan kepada jiwa-jiwa, gitu. Luar biasa Pak ya. Lebih jago nih kelihatannya. Dia memang ada talenta khusus dalam hal itu. Ya. Jadi betul ya, seperti tema kita malam hari ini, saya ambil kesimpulan nih Pak ya, bahwa memang manusia diciptakan sebagai pemimpin. Tuhan menciptakan kita semua sebagai pemimpin, tetapi di dalam prakteknya tetap diperlukan seorang mentor yang bisa menjadikan orang-orang itu menjadi pemimpin kembali, meneruskan apa yang jadi estafet lah kepemimpinannya. Nah, dan ini sudah terbukti dari kehidupan Bapak nih di bidang rohani, ya, memimpin jemaat, kemudian juga memimpin keluarga dengan baik, mementor anaknya sehingga bisa melanjutkan nih, kelihatannya suksesi pun ya dalam tanda kutip sudah siap gitu ya. Bukan berarti Bapak ini ya, Pak ya, karena kan kita nggak tahu Pak ya. Betul. Itu usia dalam kacamatanya Tuhan. Tapi dari kita pun bagian kita tentu kita harus mempersiapkan. Ya Pak ya, mempersiapkan seperti maaf kata banyak kejadian yang tanda kutip kurang menguntungkan untuk ladang Tuhan. Waktu sang ayah tiba-tiba meninggal, hamba Tuhan itu, anaknya belum dipersiapkan. Jadi seketika di depan peti mati, anaknya dilatih yang belum siap itu. Saya pikir alangkah baiknya kalau dari sejak sekarang anak itu sudah dipersiapkan ke sana. Selanjutnya Tuhan. Tapi kalau kita sebagai imam seperti Imam Eli tidak mempersiapkan anaknya, Tuhan bilang, what's wrong with you? Oke, jadi kembali kesimpulan tadi saya bilang seorang itu harus dibimbing. Itu juga yang Tuhan mau. Ajarlah mereka, gitu kan, supaya memang pekerjaan Tuhan ini tidak terhenti, tapi bisa terus berlanjut, terutama dengan anak-anak yang muda yang ditambah dengan ilmu lain. Sangat setuju itu. Teknologi, yang kemampuan teknologi daya serapnya itu baik gitu ya. Sesuai dengan tuntutan zaman. Betul, ini tuntutan zaman. Memang setiap orang punya zamannya, tapi bukan berarti Bapak juga merasa aduh sudah tua kan. Justru ada buku-buku mengatakan justru orang itu baru hidup di 50 tahun kedua Pak. Dan kata Amsal, rambut putih itu menunjukkan kematangan. Ya, jadi kita terus berjuang sambil mempersiapkan yang muda-muda untuk menjangkau ya apa yang kita tidak bisa jangkau. Rasanya begitu. Ya, jadi kesimpulannya memang ya no leader jika no mentor. Ya, no mentor, no leader. Itu saya baca di dalam satu artikel yang cukup menarik. Jadi no mentor, no leader. Jadi pemimpin itu dilahirkan betul, tapi pemimpin juga dibentuk. Betul. Gitu ya. Mungkin nanti hal ini juga bisa menjadi pengalaman nih buat Bapak Gembala di sini ya untuk mempersiapkan nih. Jadi, usia kita juga sama nih Pak. Jadi kalau saya sendiri Pak, saya tidak menganggap bahwa saya ini sempurna ya. Jadi saya ingin membagikan apa yang jadi pengalaman saya, gitu kan. Dan karena saya ditanya pengalaman, jadi saya ungkapkan ini loh pengalaman saya seperti ini sampai hari ini, semua oleh pertolongan Tuhan. Tapi pasti di dalam diri saya masih ada kekurangan kelemahan saya. Ya, sebagai kata penutup mungkin ya kita sudah dengar ya pemaparan dari Pak Theo dan juga anaknya
Dr. Gideon yang bisa menjadi panutan atau jadi teladan buat kita. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Pak. Ya. Puji Tuhan ya, malam hari ini kita diberkati oleh apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathanael Theo, di mana beliau bisa menggembalakan jemaat, juga menjadi ayah yang baik bagi keluarga, sehingga saat ini dua-dua anak beliau bisa menjadi dokter dan juga ikut di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saya percaya apa yang dialami oleh Bapak Theo ini merupakan sebuah keteladanan buat keluarga, juga buat jemaat. Dan ini yang menjadi keberhasilan di dalam pekerjaan Tuhan dan juga di dalam keluarga, di mana bisa jalan bersama-sama dan kita semua boleh melihat, mengambil pelajaran bahwa melayani pekerjaan Tuhan juga terutama prioritas melayani keluarga. Dan hari ini luar biasa, saya minta dengan sangat Bapak Pendeta Nathanael Theo menutup dalam doa buat kita semua. Gitu ya. Iya. Juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang sudah mengundang saya. Saya sekedar memberikan pengalaman dan bukti kesaksian yang nyata atas pertolongan Tuhan atas keluarga kami dalam pelayanan. Terima kasih banyak untuk undangan pada malam ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa surga yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam ini Tuhan, oleh anugerah kemurahan Tuhan, kami boleh berkumpul saat ini, di mana kami boleh membahas kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami masing-masing. Tuhan telah memimpin, menolong, dan pertolongan-Mu sangat terbukti dalam suka dan duka. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Perbuatan tangan-Mu, Tuhan memberkati pembicaraan malam hari ini, supaya memberikan inspirasi kepada yang mendengar, bahwa di tengah-tengah kemustahilan, bagi kami orang percaya tidak ada yang mustahil. Di tengah keterbatasan kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, memberkati gereja di sini yang sudah mengadakan acara ini, Pendeta Herman, Pak Mario, Pak Yusak, dan semua sudah seiman yang sudah mengundang kami hadir di sini, memberkati semua. Biarlah lewat acara ini nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Kami percaya Tuhan, kamilah garam dan terang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat pertemuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita mengatakan amin. Terima kasih.